Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persisri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persisri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahilladzi amarona bitaqwa wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Iwatu iman yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah kiat-kiat menjaga kemurnian akidah? Menurut sebagian ulama, bahwa soleh itu berkaitan dengan salimul akidah atau selamatnya akidah dari kesirikan. Firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Artinya, kita harus berpaling dari kesesatan kepada petunjuk. Tetaplah dalam agama tauhid, yaitu Islam, di mana Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Apa maksudnya bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia? Sebagai contoh, ketika untuk menjaga akal dari kerusakan, maka Islam melarang yang namanya khamar. Untuk menjaga keturunan, Islam melarang yang namanya zina. Kemudian, untuk menjaga harta pun, Allah melarang yang namanya mencuri. Kemudian, Islam pun memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan adanya pintu nikah. Untuk itu, jangan ganti akidah ataupun tauhid yang telah Allah berikan kepada kita dengan kesirikan. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, ternyata akidah yang baik, akidah yang kokoh itu berbuah ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Seseorang akan berakhlak mulia, lisannya, sifatnya, kemudian perbuatannya akan mulia karena timbul dari akidah yang benar dan lurus. Sebaliknya, bila akidah yang salah, akidah yang buruk, akidah yang lemah, maka akan berbuah ibadah yang buruk pula. Dan akibatnya adalah akhlaknya pun adalah tidak mulia atau berakhlak yang buruk. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya akidah itu bahwa haruslah terbebas dari yang namanya kesirikan? Karena yang pertama, kesirikan itu adalah dosa yang tidak akan pernah ampuni bila terbawa mati. Atau dosanya tidak akan terampuni, dosa syirik itu, bila belum tobat sebelum matinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah ulangi senada di surat An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki. Untuk itu, siapapun yang pernah melakukan kesyirikan, ada ilah-ilah yang lain, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, maka terbuka lebar untuk bertobat sebelum matinya.
Kembali lagi, apa dampak buruknya akidah itu terkena oleh kesirikan? Yang nomor 2, bahwa bisa hapus segala amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Telah aku wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, juga kepada orang-orang sebelum kamu. Jika kamu berlaku syirik atau menduakan Allah, maka hapuslah amalnya. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu sekalian termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, maka akidah kita itu harus benar, akidah kita itu harus ikhlas, takutlah tercampur dengan yang namanya kesirikan. Karena bila tidak tobat sebelum matinya, maka di sini tidak akan diampuni. Dan yang kedua, akan hapus segala kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Untuk itu, bagaimana kiat-kiat menjaga kemurnian akidah kita? Yang pertama adalah berilmu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang lain, tidak ada sembahan Tuhan yang lain kecuali Allah. Maka di sini untuk menjaga kemurnian akidah kita harus terus berilmu. Kita harus menyirami akidah kita dengan ilmu. Sebagaimana Rasul pun pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu kebaikan, maka dia akan pahamkan akan agama. Maka di sini salah satu yang akan menjaga akidah kita dari kesirikan dipahamkan akan agama. Artinya teruslah kita mencari ilmu. Yang kedua, kiat untuk menjaga kemudian akidah kita adalah beriman dengan istiqomah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia meneguhkan pendiriannya, dia istiqomah dalam akidahnya. Maka malaikat akan turun mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Bahkan Allah telah menjanjikan untukmu jannah atau surga. Artinya apa di sini? Akidah kita harus kita jaga walaupun godaan datang dari manapun juga. Jangan sampai akidah kita itu tergadaikan, lepas karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, atau karena apapun juga. Tapi akidah kita lurus, akidah kita benar, jangan sampai menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kiat-kiat menjaga kemurnian akidah kita yang nomor 3 adalah ikhlas. Ini ada dalam surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 5. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidaklah disuruh menyembah Allah itu kecuali dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, itulah agama yang lurus. Ikhlas dari kata khalasa, artinya murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya di sini, tempat bergantung kita, tempat ibadah kita, tempat memohon dan berdoa kita, hanyalah kepada Allah, tidak ada tandingan yang lain selain dari Allah. Kemudian, orang yang ikhlas, orang yang selamat akidahnya dari kesyirikan, pasti di sini hablum minallah dan hablum minannasnya adalah baik. Maka buktinya mendirikan sholat dan menafkahkan
sebagian rizkinya, yaitu dengan menunaikan zakat. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, kiat menjaga kemurnian akidah yang selanjutnya adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Berarti kita jangan bersikap sombong. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 83. Bahwa negeri akhirat itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana orang yang sombong itu? Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Orang yang tidak butuh dengan Allah. Sebagai contohnya, kesombongan itu adalah si Qarun. Dia merasa bahwa hartanya itu adalah karena ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian akidah kita, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Artinya di sini, Allah Maha segalanya, Allah Maha kaya, kita itu tidak ada apa-apanya. Maka perbanyaklah sujud kita kepada Allah, menunjukkan kita lemah, menunjukkan kita butuh kepada Allah, tidaklah berlaku sombong. Sebagai salah satu ciri dari sombong bahwa kita sudah meninggalkan doa, memohon doa kepada Allah. Dan kiat-kiat menjaga kemurnian akidah yang selanjutnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, istri-istri, anak-anak, keluarga, ataupun harta kekayaan yang diusahakan, perniagaan yang ditakutkan, dikhawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal, rumah yang kita sukai, itu adalah lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah sampai mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, untuk itu marilah kita jaga akidah kita, biar menjadi akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang kokoh, yang akan berbuah ibadah pun menjadi benar, dan hasilnya adalah akhlak yang mulia. Saya akhiri materi hari ini, yaitu ketika kita mengingat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allah itu satu, tidak ada yang lain. Dialah tempat berlindung, meminta pertolongan, dan lain-lain. Dialah tempat memohon kita. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Semoga kita bisa menjaga akidah kita sampai akhir hayat kita. Sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita dijauhkan dari dosa syirik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimat